Ini akibatnya gereja kita ini tercabut dari akar sejarah. Makanya gampang digoncang. Setiap Natal, yang penting kan bukan tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hati kita. Itu jawaban orang saleh tapi salah. Lalu dari pihak luar yang memang skeptis terhadap iman Kristen mengatakan tanggalnya aja nggak jelas apalagi yang diberitakan. Makanya setiap tahun haram perayaan Natal. Itu bukan kelahiran Yesus, kelahiran Yesus yang lain katanya. Lukas pasal 1 ayat 26 dan seterusnya. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan, menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu ia bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya takhta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan ini pun bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini masih suasana Natal. Kita membaca firman ini mungkin sudah ratusan bahkan ribuan kali. Tapi sesungguhnya apa maknanya firman ini bagi kita? Setiap tahun, di akhir tahun biasanya selalu ada berita atau viralnya berita apakah benar Yesus lahir 25 Desember. Karena 25 Desember itu musim dingin. Kita sudah mempercayai mitos ini bertahun-tahun tanpa cek and recheck sebenarnya yang terjadi. Sebelum masuk dalam firman ini, saya ingin sampaikan, sebetulnya itu sudah sering saya sampaikan. Bethlehem itu adalah sebuah kota di wilayah pegunungan Yudea. Situasinya berbeda dengan Eropa. Musim dingin di Bethlehem itu paling kira-kira suhunya antara 15 derajat Celcius turun kira-kira 8 derajat Celcius. Salju itu biasanya turun di bawah 0 derajat. Kalau saudara pergi ke Israel, di wilayah utara biasanya turun salju, yaitu di Gunung Hermon. Tapi Bethlehem bukan Hermon. Bethlehem itu kota pegunungan. Maka tidak ada salju setiap tahun. Tapi pola pikir orang barat ini sudah meracuni kita, sehingga kita kadang-kadang umat awam menjawab itu menjadi bingung.
Dibayangkan salju, apalagi kalau pohon terang selalu ada kapasnya yang melambangkan salju. Itu kan gambarannya orang Eropa. Kalau orang Jawa menyambut Natal dengan kupat dan lepet juga boleh saja. Itu nilainya sama, karena sama-sama tidak benarnya. Ya toh? Masa Tuhan Yesus makan kupat? Itu sama yang terjadi orang Eropa, bukan Israel. Israel ya Israel. Kadang-kadang kita melihat Israel dengan suasana Eropa. Di situ ada gembala-gembala misalnya. Gembala-gembala menggembalakan dombanya di waktu malam. Lah masa malam musim dingin ada gembala yang menggembalakan dombanya? Dibayangkan lagi Eropa. Gak usah jauh-jauh, Anda ke Australia bulan Desember musim panas. Karena belahan bumi yang satu dengan yang lain itu berbeda. Padahal yang disebut padang gembala di situ, ini menurut analisis dari seorang ahli namanya Alfred Edersheim. Dia mengatakan begini, di Israel dia mendasarkan buku-buku orang Yahudi sendiri. Salah satunya itu namanya Traktat Sekalim 7 nomor 4. Itu orang Yahudi punya itu. Nah, Misnah, sumber itu ditulis kira-kira abad kedua. Berarti kira-kira 100 tahun setelah peristiwa. Lalu orang mengatakan, ini kan berita setelah 100 tahun, nggak bisa dipercaya Pak. Lah lebih nggak bisa dipercaya mana? Beritanya orang bule abad 19 atau berita orang Yahudi abad kedua? Kalau kita belajar sejarah baru tahu. Anda membaca sejarahnya Majapahit. Nah, saya itu ingin anak-anak kita yang muda-muda karena kadang tidak suka sejarah, akhirnya mendengar saya jadi suka sejarah. Itu gara-gara guru sejarahnya kurang pinter cerita. Makanya anak-anak sekolah itu kan nggak suka sejarah, ngantuk kan? Karena yang disuruh menghafal itu angka-angka tahun. Diponegoro perang tahun 1825 sampai 1830 bosen. Padahal mestinya kalau kata Bung Karno, bukan abunya sejarah, tapi apinya sejarah yang harus kita pelajari. Api itu apa? Semangatnya, kobaran semangatnya itu. Bukan angka-angka tahunnya. Nanti kalau sudah Anda tahu peristiwanya, tahu spirit di balik kejadian-kejadian itu, angka-angkanya hafal sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, zaman Majapahit itu kita memiliki dua sumber ya. Yang pertama namanya Buku Negara Kertagama. Itu ditulis oleh Empu Prapanca. Tapi Negara Kertagama itu ditutup setelah kematian Raja Hayam Wuruk. Nah setelah Hayam Wuruk masih ada raja-raja kan, Wikramawardhana, Suhita, Kertajaya dan seterusnya, sampai terakhir namanya Kertabumi. Itu tidak ada catatannya. Apakah berarti kita malas untuk tidak merekonstruksi sejarah Majapahit? Tidak. Kalau tidak ada sumber primer itu ada catatan sejarah dari yang bersangkutan. Misalnya kitab Injil itu sumber primer. Karena apa? Ditulis oleh murid-muridnya Yesus, mengalami peristiwanya, gitu loh kira-kira. Sejarahnya Bung Karno, yang nulis Bu Fatmawati, siapa yang tidak percaya? Bung Fatmawati istrinya Bung Karno, ya kan? Yang nulis Ruslan Abdul Ghani, menterinya Bung Karno, tentu percaya. Tapi kalau tidak ada catatan yang sejaman, catatan dari saksi mata, catatan yang sejaman, misalnya tulisannya Tengku Abdurrahman dari Malaysia yang waktu itu konfrontasi dengan Bung Karno, itu sumber kedua. Sumber kedua kelemahannya apa? Kelemahannya ya dia musuhnya Bung Karno, nanti jelek-jelekin Indonesia kan. Tapi sejelek-jelek apapun opininya terhadap Indonesia, dia hidup sejaman dengan Bung Karno. Gitu loh saudara-saudara. Jadi belar sejarah itu penting. Maka tidak ada sumber tentang masa akhir Majapahit, hanya sayup-sayup terdengar. Maka yang dilakukan adalah sumber 100 tahun kemudian. Lah ini lebih penting ketimbang sumber yang muncul 500 tahun, 600 tahun kemudian. Apalagi kalau diklaim. Tadi malam Jumat Legi saya mendapatkan wangsit dari misalnya kakek Gajah Mada. Memang Gajah Mada kakekmu apa? Ya kan? Terus itu kepercayaan tidak bisa dijadikan rujukan.
Gitu loh. Jadi umat Kristen itu mesti pintar untuk apa? Untuk memahami bahwa imannya itu sungguh-sungguh terjadi seperti yang tercatat dalam Alkitab. Nah, kira-kira seperti itu. Maka sumber Misnah ini abad kedua ini menceritakan gembala-gembala itu ada dua tipe katanya. Tipe yang pertama itu namanya Eluhen Bayitot, yaitu gembala-gembala yang menggembalakan domba rumahan. Nah, domba rumahan itu apa? Domba-domba biasanya orang Yahudi pada abad pertama, rumahnya jangan dibayangkan rumah joglo kayak orang Solo. Rumah-rumah di Bethlehem itu dari gua-gua. Jadi karena tekstur tanahnya itu tinggi, rendah, ya. Terus ini ada gua-gua. Anda pergi ke sana, maka rumah itu didirikan di atas gua biasanya. Karena tanahnya itu memang unik, ya. Nah, di bawah, yang di bawah itu biasanya untuk menaruh domba-domba pada malam hari. Kalau siang hari dikeluarkan di padang. Malam hari khususnya pada musim dingin dimasukkan ke ruangan. Itulah yang disebut palungan. Jadi jangan menggambarkan palungan itu dari kayu kayak kandangnya orang Purwokerto, bukan. Yang disebut kandang itu ya cerukan-cerukan batu, lalu ada palungan seperti tempat minumnya binatang itu ditaruh di dalam rumah. Yang paling atas itu namanya ruang tamu. Bahasa Yunaninya kataluma. Jadi gambarannya seperti itu loh. Itu domba yang pertama. Nah, domba-domba pertama itu domba yang dipelihara bait rumah, bayitot di rumah-rumah. Yang kedua itu adalah Luhen Midbariot. Midbar itu padang gurun. Jadi gembala-gembala di padang gurun. Lah gembala-gembala di padang gurun itu pun masih dibagi dua lagi. Gembala-gembala biasa, artinya di padang gurun biasa. Pada musim semi, kira-kira kalau kita ini bulan Maret lah kira-kira ya, Maret atau awal April. Kalau bulan Ibraninya namanya Nisan, itu dilepaskan di padang. Nanti kira-kira pada awal bulan Oktober, itu nama Ibraninya bulan Marcheswan, itu ditarik ke dalam. Itu domba-domba biasa. Tapi ada domba khusus. Domba khusus itu disebut domba-domba yang sengaja dipelihara di bait Allah. Kenapa dipelihara di bait Allah? Untuk menyiapkan korban-korban persembahan di bait suci. Nah, itu disebutkan dalam traktat Sekalim Yahudi tadi. Behemah Senimetsef Mirusalaim Viet Migdal Eder. Domba-domba yang ditemukan di sebuah tempat antara Yerusalem sampai ke menara kawanan domba. Migdal Eder itu menara kawanan domba. Itu nubuat dalam kitab Mika pasal 4 ayat 8. Wahai menara kawanan domba. Itulah kira-kira para gembala yang ditemui malaikat. Dan malaikat berkata, jangan takut, karena pada hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu setelah menerima berita itu, kamu akan menemui seorang anak yang dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di dalam suatu palungan. Maka gembala itu tadi, para gembala tadi meninggalkan padang tadi, namanya itu adalah padang gembala. Sampai hari ini di Bethlehem itu ada tempat yang namanya Bet Sahur. Kenapa disebut sahur? Nama itu dinamakan oleh orang-orang Kristen sejak zaman dulu, karena di tempat itu para gembala berjaga pada waktu malam. Lah, berjaga itu bahasa Arabnya sahur. Maka kalau puasa Ramadan sahur itu kan, itu Bet Sahur. Dari Bet Sahur menuju Bethlehem itu kira-kira 1,6 kilometer, 1000 langkah kalau ukuran zaman dulu, datang ke Bethlehem menemui bayi Yesus. Sekarang paham kan? Jadi itu nggak usah ngomong Natal
di salju kok ada itu, kalau itu bukan Eropa ini Timur Tengah. Ini Timur Tengah itu beda dengan Eropa. Makanya lepaskan ketergantungan kita untuk mendengarkan orang yang bukan saksi sejarah. Dulu saya percaya itu loh, saya kan orangnya tidak gampang percaya, tapi sejak tahun 2000 saya koreksi pemahaman itu, dan waktu itu saya selenggarakan seminar di Jakarta tahun 2000. Lalu saya undang tokoh-tokoh Islam maupun tokoh-tokoh Kristen. Saya masih ingat waktu itu yang hadir dari kalangan Kristen pendeta Dr. Eka Dharma Putra, dari kalangan Islam yang hadir Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Datang, mereka tertarik dengan tema itu. Bahkan Pak Eka Dharma Putra sempat nelpon saya mengatakan, wah apa bener mas, kan Natal itu kan kelahiran Dewa Matahari. Ternyata tidak bener Pak, saya bilang. Loh kok bisa orang itu gampang percaya itu loh. Kelahiran Dewa Matahari itu baru dirayakan, itu namanya titik balik musim dingin, itu tahun 247 Masehi oleh kaisar namanya Aurelius. Tanggalnya pun bukan 25 Desember tapi 3 Desember sampai 23 Desember, bukan 25 Desember. Kemudian ketika ada kaisar yang dulunya Kristen kemudian balik ke agama pagan, menjiplak Natal ini dan diterapkan untuk Dewa Matahari yang tak terkalahkan, namanya Natalis Sol Invictus. Nah, kita percaya dengan ensiklopedia Americana, ensiklopedia Britannica seolah-olah itu benar, padahal itu 1000% salah. Saya ini bersyukur saudara-saudara, tahun 98 saya sempat mengunjungi sebuah biara Kristen Ortodoks di Wadi El Natrun, Mesir. Ketika itu secara tidak sengaja, ketika saya ke perpustakaan biara itu, saya menemukan sebuah buku kuno, ya, judulnya itu adalah Coptic Didascalia Apostolorum. Lalu buku itu saya copy, ya, lalu kemudian saya bawa pulang, saya baca. Buku itu bahasa Koptik dan bahasa Arab. Nah, bingung toh? Kalau Kristen kok bahasa Arab lah, karena di Indonesia biasanya yang Arab itu harus Islam. Lah di Timur Tengah orang Kristen Arab juga banyak. Itu kira-kira pada pasal 18 buku Didascalia Apostolorum itu ditulis tahun 189 Masehi. Jauh sebelum kelahiran Dewa Matahari dirayakan oleh Kaisar Aurelius. Tertulis di situ pada pasal 18. Ini ada dua guys, sama ini. Nah, kita buktikan Di situ pada pasal 18. Ya ikhwatana, wahai saudara-saudara, saudara-saudara kami, tahfutu fi ayamil a'yad, tetapkanlah pada hari-hari perayaan Id milad Sayyidina Yesus Al-Masih, yaitu Natal dari Tuhan kita Yesus Kristus, wa kamaluhu, tepatnya fi kamsati wa isrin, pada tanggal 25 fi syahri tasai'i lil Ibraniyin, pada bulan keempat Ibrani. Bulan keempat Ibrani itu 25 bulan Kislev, yang tepatnya kira-kira 25 Desember. Itu tahun 189. Anda percaya ensiklopedia Americana buatan orang bule, atau Anda percaya dengan saksi mata yang di Timur Tengah? Ini akibatnya gereja kita ini tercabut dari akar sejarah. Makanya gampang digoncang. Setiap Natal, yang penting kan bukan tanggalnya, yang penting Yesus lahir di hati kita. Itu jawaban orang saleh tapi salah. Saudara tahu? Itu sering kita dengar. Lalu dari pihak luar yang memang skeptis terhadap iman Kristen mengatakan tanggalnya aja nggak jelas apalagi yang diberitakan. Kan gitu kan? Makanya setiap tahun haram perayaan Natal. Itu bukan kelahiran Yesus, kelahiran Yesus yang lain katanya.
Lah itu yang terjadi. Bahkan banyak orang yang meninggalkan iman Kristen gara-gara katanya iman Kristen tidak bernilai sejarah. Nah itu saudara-saudara dampaknya. Sebelum tahun 189, kira-kira tahun 126, itu Telesporus pertama di Roma sudah mengatakan setiap malam Natal, berarti 24 Desember, hendaklah kamu nyanyikan Lukas pasal 2 ayat 14, Gloria in excelsis Deo. Sampai hari ini lagu itu dinyanyikan dari tahun 126 Masehi sampai 2023. Gloria in excelsis Deo, bahasa Latin. Itu ditulis ya tahun 126. Lah waktu itu orang Roma itu, gereja barat kan, gereja itu ada gereja barat, gereja timur. Gereja barat itu bahasanya Latin. Lukas pasal 2 ayat 14 itu bunyinya lengkapnya dalam bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo et intera pac hominibus buna voluntatis. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera bagi manusia yang berkenan kepadanya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan hambanya Bapak Dr. Bambang Norsena. Jika ada pertanyaan atau pernyataan silahkan isi di kolom komentar ya. Selanjutnya mari kita perdalam keilahian Yesus Kristus yang kekal. Ada banyak bukti yang mengungkapkan bahwa Yesus memiliki keilahian, yaitu 1. Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan dalam Perjanjian Lama. 2. Yesus menyatakan sebagai Mesias. 3. Yesus menerima penyembahan. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Mari kita ulas lebih lengkap. 1. Yesus menyatakan diri sebagai Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan menyatakan namanya kepada umatnya. Dalam bahasa Indonesia ditulis sebagai Tuhan, kata Tuhan dengan huruf besar semua. Misal dalam Keluaran 6 ayat 2-3. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, Akulah Tuhan. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan aku belum menyatakan diri. Orang Yahudi menganggap nama Tuhan begitu suci, sehingga mereka tidak berani mengucapkannya. Tuhan adalah pencemburu, yang tidak akan membagikan nama maupun kemuliaannya kepada yang lain. Yesaya menulis, Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Yesaya 44 ayat 6. Aku ini Tuhan, itulah namaku, aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Yesaya 42 ayat 8. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain. Yesaya 48 ayat 11. Tuhan tidak akan membagikan nama, hormat dan kemuliaannya kepada yang lain. Yang menarik adalah perkataan-perkataan Yesus dan tindakan-tindakannya membuat orang Yahudi abad pertama mengambil batu menuduh Yesus menghujat menyamakan dirinya dengan Tuhan. Beberapa perkataan Yesus yang menarik dipelajari. 1. Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik, Yohanes 10 ayat 11. Sedangkan Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23 ayat 1. 2. Yesus menyatakan dia adalah hakim atas segala bangsa, Yohanes 5 ayat 27, Matius 25 ayat 31. Perjanjian Lama mengatakan Tuhan adalah hakim segala bangsa, Yul 3 ayat 12. 3. Yesus mengatakan, Akulah terang dunia, Yohanes 8 ayat 12. Perjanjian Lama mengatakan, Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, Yesaya 60 ayat 19. 4. Yesus berdoa kepada Bapa untuk berbagi kemuliaan kekalnya, oleh sebab itu, ya Bapa,
permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yohanes 17 ayat 5. 5. Yesus mengatakan dia adalah yang pertama dan yang akhir. Wahyu 1 ayat 17 sama seperti Tuhan dalam perjanjian lama. Yesaya 44 ayat 6. Pernyataan keilahian Yesus sangat jelas di Yohanes 8 ayat 58. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Yohanes 8 ayat 58. Orang Yahudi tanpa ragu-ragu mengerti maksud perkataan ini. Mereka tahu bahwa Yesus tidak hanya menyatakan keberadaannya sebelum Abraham, tetapi Yesus juga menyatakan sama dengan Tuhan. Ini menyebabkan mereka mengambil batu hendak melempari Yesus. Dalam beberapa peristiwa Yesus menyatakan dirinya sama dengan Tuhan dengan cara yang lain, misal dalam memberikan pengampunan dosa, suatu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Tuhan. Dalam Markus 2 ayat 10-11, Yesus melakukan mujizat sekaligus memberikan pengampunan dosa. Tetapi supaya kamu tahu, bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Yesus juga menyatakan bahwa dia mempunyai kuasa kehidupan, kuasa yang hanya dimiliki Tuhan saja. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yohanes 5 ayat 21. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya, akan hidup. Yohanes 5 ayat 25. Yesus mengatakan bahwa supaya semua orang menghormati Anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Yohanes 5 ayat 23. Dalam kategori yang sama Yesus mendorong murid-muridnya, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Yohanes 14 ayat 1. Yesus tanpa meninggalkan keraguan, menyatakan dirinya sejajar dengan Allah. 2. Pernyataan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Perjanjian Lama memberikan janji kedatangan Mesias. Mesias berarti yang diurapi, seseorang yang diurapi Tuhan untuk melakukan penggenapan rencana keselamatan bagi umat manusia. Perjanjian Lama memberikan gambaran keilahian Mesias. Ketika Yesus menyatakan bahwa dia menggenapkan nubuat tentang Mesias, secara langsung menyatakan keilahiannya. Sebagai contoh, Yesaya berbicara mengenai Mesias. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Hai Sion, pembawa kabar baik, naiklah ke atas gunung yang tinggi. Hai Yerusalem, pembawa kabar baik, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat, itu Allahmu. Yesaya 40 ayat 9. Dalam Daniel 7 ayat 13-14 dikatakan, dalam penglihatanku pada malam itu, kulihat sesuatu yang seperti manusia. Ia datang dengan dikelilingi awan lalu pergi kepada Dia yang hidup kekal dan diperkenalkan kepadanya. Ia diberi kehormatan dan kekuasaan sebagai Raja, sehingga orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya akan bertahan selama-lamanya, pemerintahannya tidak akan digulingkan. Ayat ini yang dikutip Yesus ketika imam besar menanyakan apakah dia Mesias. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Markus 14 ayat 61-62. Ketika Perjanjian Lama berbicara mengenai Mesias, Perjanjian Lama juga berbicara mengenai keilahiannya. Ketika Yesus menyatakan dia adalah kegenapan Perjanjian Lama mengenai Mesias, Lukas 24 ayat 27,44, Matius 26 ayat 54, Yesus mengkaitkan dirinya sebagai Mesias yang menggenapkan apa yang telah tertulis di dalam Perjanjian Lama. Ini sekaligus menegaskan keilahiannya. 3. Yesus menerima penyembahan.
Perjanjian Lama melarang penyembahan kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Keluaran 20 ayat 1-5, Ulangan 5 ayat 7-9. Yesus tercatat menerima penyembahan paling sedikit 9 kali. 1. Sebelum disembuhkan, seorang sakit kusta menyembah Dia, Matius 8 ayat 2. 2. Sebelum anaknya dibangkitkan Yesus, seorang kepala rumah ibadat menyembah Dia, Matius 9 ayat 18. 3. Setelah Yesus melakukan mujizat berjalan di atas air, orang-orang yang berada di dalam perahu menyembah Dia, Matius 14 ayat 33. 4. Sebelum anaknya yang kerasukan setan disembuhkan, seorang perempuan Kanaan menyembah Dia, Matius 15 ayat 25. 5. Sebelum seorang kerasukan setan disembuhkan, ia menyembah Yesus, Markus 5 ayat 6. 6. Seorang buta yang telah disembuhkan menyembah Yesus, Yohanes 9 ayat 38. 7. Anak-anak Zebedes dan ibu mereka menyembah Yesus, Matius 20 ayat 20. 8. Setelah kebangkitannya, murid-murid menyembah Dia, Matius 28 ayat 9. 9. Sebelum memberikan perintah untuk mengabarkan Injil, murid-murid menyembah Dia, Matius 28 ayat 17. Yesus tidak menolak penyembahan, dengan demikian Yesus tidak menolak orang-orang memperlakukan Dia sebagai Tuhan, ini menyatakan keilahiannya. 4. Otoritas perkataan-perkataan Yesus. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sejajar dengan perkataan-perkataan Tuhan yang mempunyai otoritas. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 18-20. Tuhan telah memberikan 10 perintah Allah kepada Musa, tetapi Yesus menambahkan, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi." Yohanes 13 ayat 34. Yesus memperlakukan perkataan-perkataannya sebagai perkataan yang kekal, "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Matius 24 ayat 35. Berbicara kepada yang menolak Dia, Yesus berkata, "Barang siapa menolak aku, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman." Yohanes 12 ayat 48. Yesus mengakui mempunyai segala kuasa di sorga dan di bumi. Yesus memperlakukan perkataannya sejajar dengan firman Tuhan, perkataannya kekal, perkataannya akan menjadikan hakim. Siapakah yang berani melakukan hal ini kecuali Tuhan sendiri? Jelas-jelas Yesus menyatakan dirinya sebagai Tuhan. 5. Yesus memerintahkan berdoa dalam namanya. Yesus tidak hanya memerintahkan supaya manusia percaya kepada Dia, Yohanes 14 ayat 1, dan taat pada perintahnya, Yohanes 14 ayat 15, tetapi juga berdoa di dalam nama Yesus. "Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 13. "Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14 ayat 14. "Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Yohanes 15 ayat 7. Yesus juga menegaskan, "Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6. Manusia manakah yang bisa dan berani menyatakan diri menjadi pengantara manusia dengan Tuhan? Hanya Yesus yang bisa dan berani menyatakan, karena Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Selain itu, keilahian Yesus Kristus dibuktikan dalam beberapa hal. 1. Penggenapan nubuatan mengenai Mesias di Perjanjian Lama. 2. Ketidakberdosaan Yesus. 3. Mujizat-mujizat Yesus. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. 1. Penggenapan nubuat mengenai Mesias di Perjanjian Lama.
Banyak sekali nubuat tentang Mesias Kristus dalam Perjanjian Lama. Berikut nubuat-nubuat yang secara jelas berbicara tentang kedatangan Mesias. 1. Mesias akan lahir dari seorang perempuan. Nubuat, Kejadian 3 ayat 15. Penggenapan Galatia 4 ayat 4. 2. Mesias akan dilahirkan dari seorang perawan. Nubuat Yesaya 7 ayat 14. Penggenapan Matius 1 ayat 18-25. 3. Mesias merupakan keturunan Abraham. Nubuat Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 22 ayat 18. Penggenapan Matius 1 ayat 1, Galatia 3 ayat 16. 4. Mesias dari suku Yehuda. Nubuat Kejadian 49 ayat 10. Penggenapan Lukas 3 ayat 23,33, Ibrani 7 ayat 14. 5. Mesias merupakan keturunan Daud. Nubuat 2 Samuel 7 ayat 12. Penggenapan Matius 1 ayat 1,6. 6. Mesias akan lahir di Betlehem. Nubuat Mika 5 ayat 1-2. Penggenapan Matius 2 ayat 1, Lukas 2 ayat 4-7. 7. Mesias akan diurapi oleh Roh Kudus. Nubuat Yesaya 11 ayat 1-2. Penggenapan Matius 3 ayat 16,17. 8. Ada yang mempersiapkan jalan bagi Mesias. Nubuat Yesaya 40 ayat 3, Maleaki 3 ayat 1. Penggenapan Matius 3 ayat 1-3. 9. Mesias akan mengadakan mujizat-mujizat. Nubuat Yesaya 35 ayat 5,6. Penggenapan Matius 9 ayat 35. 10. Mesias akan ditolak oleh orang Yahudi. Nubuat Mazmur 118 ayat 22. Penggenapan I Petrus 2 ayat 7. 11. Mesias akan ditolak oleh kerabatnya sendiri. Nubuat Yesaya 53 ayat 3. Penggenapan Yohanes 1 ayat 10,11, Yohanes 7 ayat 5,48. 12. Mesias akan dieluk-elukan waktu menunggang keledai memasuki Yerusalem. Nubuat Zakharia 9 ayat 9. Penggenapan Matius 21 ayat 1-7. 13. Mesias akan mati dengan kematian yang mengenaskan. Nubuat Mazmur 22, Yesaya 53. Penggenapan Matius 27. Diam di hadapan penuduhnya. Nubuat Yesaya 53 ayat 7. Penggenapan Matius 27 ayat 12-14. Dihina. Nubuat Mazmur 22 ayat 7,8. Penggenapan Matius 27 ayat 31. Dipaku tangan dan kakinya. Nubuat Mazmur 22 ayat 17. Penggenapan Lukas 23 ayat 33. Disalib di antara penjahat-penjahat. Nubuat Yesaya 53 ayat 12. Penggenapan Matius 27 ayat 38. Lambungnya ditikam. Nubuat Zakaria 12 ayat 10. Penggenapan Yohanes 19 ayat 34. Tak ada tulang yang dipatahkan. Nubuat Keluaran 12 ayat 46. Penggenapan Yohanes 19 ayat 36. Jubahnya akan diundi. Nubuat Mazmur 22 ayat 18. Penggenapan Yohanes 19 ayat 23,24. Mesias menderita karena dosa kita. Nubuat Yesaya 53 ayat 5-6. Penggenapan 1 Petrus 2 ayat 24. 14. Mesias akan bangkit dari kematian. Nubuat Mazmur 16 ayat 10. Penggenapan Kisah Para Rasul 2 ayat 31, Markus 16 ayat 6. 15. Mesias akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nubuat Mazmur 110 ayat 1. Penggenapan, Ibrani 1 ayat 3. Nubuat-nubuat ini ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir ke dalam dunia. Tidak ada alasan bahwa nubuat-nubuat itu adalah tebakan yang sangat cerdas, atau merupakan tren kecenderungan sejarah, atau pikiran kreatif pembaca Alkitab. Bahkan para kritikus sendiri mengakui bahwa nubuat-nubuat tersebut selesai ditulis lengkap 400 tahun sebelum Yesus lahir. Nubuat-nubuat tersebut secara sempurna digenapkan oleh Yesus. Tuhan tidak pernah membuat kesalahan.
Tuhan mengendalikan sejarah dan jika Tuhan membuat nubuat lebih dari 400 tahun sebelumnya mengenai rencana keselamatan bagi manusia maka tidak ada penggenapan yang terjadi secara kebetulan, semua penggenapan yang dilakukan terjadi karena kedaulatannya atas sejarah umat manusia. Jika Yesus, yang menyatakan bahwa dia menggenapkan apa yang tertulis ratusan tahun sebelum kelahirannya, dan benar-benar Yesus menggenapinya, maka diambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan. 2. Ketidakberdosaan Yesus. Semua orang berdosa, Tuhan dan kita mengetahui hal ini. Jika seseorang hidupnya sangat baik, sempurna, berusaha tidak berdosa sebisa mungkin, tidak membuktikan ia Tuhan. Tetapi kalau seseorang melakukan dua hal tersebut yakni mengakui dirinya Tuhan kemudian menawarkan hidupnya yang tanpa dosa sebagai bukti, kita harus serius memperhatikannya. Saat Pilatus mengadili Yesus, Pilatus menyimpulkan, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Lukas 23 ayat 4. Kepala pasukan yang melihat penyaliban Yesus mengatakan, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Lukas 23 ayat 47. Penjahat yang disalib bersama Yesus mengatakan, "Orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lukas 23 ayat 41. Kesaksian yang paling penting terhadap karakter seseorang adalah dari orang terdekat. Petrus, murid yang paling dekat dengan Yesus mengatakan bahwa Kristus tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 22. Yohanes berkata, Kristus adalah benar, 1 Yohanes 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan dia tidak mengenal dosa, 2 Korintus 5 ayat 21. Penulis kitab Ibrani berkata, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa, Ibrani 4 ayat 15. Yesus sendiri memberikan tantangan kepada lawan-lawannya, siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Yohanes 8 ayat 46. Yesus menyatakan dirinya Tuhan dan membuktikannya dengan kehidupannya yang tanpa dosa, memberikan kesimpulan bahwa Yesus benar-benar Tuhan. 3. Mujizat-mujizat Yesus. Hidup Yesus penuh mujizat sejak awal dia berada di bumi. Dia lahir dari seorang perawan, Matius 1 ayat 18,20-21, Yesus mengubah air menjadi anggur, Yohanes 2 ayat 1-11 berjalan di atas air, Matius 14 ayat 25, melipat gandakan roti, Yohanes 6 ayat 11 memelekkan mata orang buta, Yohanes 9 ayat 7, membuat orang lumpuh bisa berjalan, Markus 2 ayat 1-12 mengusir setan, Markus 5 ayat 1-20, menyembuhkan berbagai penyakit, Matius 9 ayat 35, dan beberapa kali membangkitkan orang dari kematian, Matius 9 ayat 23-26, Lukas 7 ayat 11-17, Yohanes 11 ayat 38-44. Ketika murid-murid Yohanes Pembaptis menanyakan kepadanya apakah dia Mesias, Yesus menjawab mujizatnya sebagai bukti bahwa dia Mesias. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Matius 11 ayat 4,5. Mujizat-mujizat seperti ini merupakan tanda adanya persetujuan Tuhan kepada orang yang melakukan mujizat. Mujizat-mujizat ini merupakan penggenapan dari apa yang ditulis Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir ke bumi. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Yesaya 35 ayat 5,6. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yohanes 3 ayat 1-2. Pada waktu Yesus dibaptis, muncul suatu suara dari sorga, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan."
Matius 3 ayat 17. Ini merupakan tanda dukungan Allah Bapa terhadap pekerjaan dan keilahian Yesus. Mujizat adalah suatu bentuk konfirmasi persetujuan ilahi atas suatu kebenaran pekerjaan yang dikerjakan seseorang yang diutus Tuhan. Mujizat yang dihubungkan dengan pernyataan Yesus tentang keilahian dirinya, mengkonfirmasi bahwa dia benar-benar Tuhan. 4. Kebangkitan Yesus dari kematian. Hanya Tuhan yang memberi kehidupan. Ulangan 32 ayat 39, 1 Samuel 2 ayat 6. Di sini kebangkitan Yesus dari kematian merupakan bukti adanya persetujuan dari Tuhan terhadap siapa yang diutusnya. Perjanjian Lama dan Yesus sendiri menubuatkan kebangkitannya. Mazmur 16 atau 10 berbicara tentang kebangkitan Mesias. Perjanjian Lama menubuatkan bahwa 1. Mesias akan datang dan mati, Yesaya 53, Mazmur 22. 2. Mesias akan memerintah selamanya, Yesaya 9 ayat 6, Daniel 2 ayat 44. Wajah mata berkedip. Satu-satunya jalan supaya Mesias bisa memenuhi keduanya adalah mati kemudian bangkit. Yesus sejak awal pelayanannya telah menubuatkan kebangkitannya sendiri. Yohanes 2 ayat 19,21. Setelah pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus berkata, "Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari." Markus 8 ayat 31. Yesus mengulangi perkataan ini saat dalam perjalanan melewati Galilea, Markus 9 ayat 30-31, dan dalam perjalanan ke Yerusalem, Markus 10 ayat 32-34. Yesus juga mengatakan, "Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali." Yohanes 10 ayat 18. Kematian dan kebangkitan Yesus. 1. Kehilangan besar darah menyebabkan Yesus mati. Dia mempunyai 5 luka dan berada di atas kayu salib mulai jam 9 pagi, Markus 15 ayat 25, hingga jam 3 sore, Markus 15 ayat 42. 2. Yesus menyerahkan nyawanya, Yohanes 19 ayat 30. 3. Ketika lambungnya ditusuk tombak keluar darah dan air, Yohanes 19 ayat 34. Secara medis membuktikan bahwa Yesus sudah mati. 4. Tentara Roma yang berpengalaman dalam menangani kematian menyatakan Yesus mati, Yohanes 19 ayat 33. 5. Pilatus memastikan bahwa Yesus mati sebelum diserahkan mayatnya ke Yusuf dari Arimatea. Markus 15 ayat 42-47. 6. Mayat Yesus dikapani dengan kain lenan dan dibubuhi dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Yohanes 19 ayat 40. 7. Hari Minggu kubur Yesus kosong, Yesus telah bangkit, Matius 28, Markus 16, Lukas 24, Yohanes 20,21. 8. Penampakan Yesus setelah kebangkitan. Kepada Maria Magdalena, Markus 16 ayat 9, Yohanes 20 ayat 11-14. Kepada perempuan sekembalinya dari kubur, Matius 28 ayat 9,10. Kepada Petrus, Lukas 24 ayat 34, 1 Korintus 15 ayat 5. Kepada murid-murid di Emmaus, Lukas 24 ayat 13-32. Kepada rasul-rasul kecuali Thomas, Lukas 24 ayat 36-43, Yohanes 20 ayat 19-24. Kepada rasul-rasul, Thomas hadir, Yohanes 20 ayat 26-29. Kepada 7 orang di Danau Tiberias, Yohanes 21 ayat 1-23. Kepada lebih dari 500 orang percaya di Bukit Galilea, 1 Korintus 15 ayat 6. Kepada Yakobus, 1 Korintus 15 ayat 7. Kepada murid-murid, Matius 28 ayat 16-20. Saat kenaikan Yesus ke surga, Kisah Para Rasul 1 ayat 3-12. Kepada Stefanus, Kisah Para Rasul 7 ayat 55.
Kepada Paulus Kisah Para Rasul 9 ayat 3-6, 1 Korintus 15 ayat 8. Kepada Paulus saat di Bait Allah Kisah Para Rasul 22 ayat 17-21, 23 ayat 11. Kepada Yohanes di Pulau Patmos Wahyu 1 ayat 9-20. Kebangkitan Yesus secara tubuh fisik dibuktikan bahwa setelah kebangkitannya, Yesus dilihat lebih dari 500 orang, 1 Korintus 15 ayat 6. Yesus menyatakan mempunyai daging dan tulang, Lukas 24 ayat 39. Yesus makan ikan, Lukas 24 ayat 42,43. Bagi yang meragukan kebangkitannya secara fisik, Yesus menantang, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Yohanes 20 ayat 27. Yesus menyatakan dirinya Tuhan. Yesus bangkit dari kematian, ini menggenapi apa yang Dia dan Perjanjian Lama katakan. Yesus benar-benar Tuhan. Jadi apalagi yang Anda ragukan mengenai Yesus Allah dan Tuhan? Oleh sebab itu percayalah kepadanya dan terimalah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King.